WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda guna mempertanyakan mungkin ya analisis dari saham-saham yang menjadi pilihan investasi Anda. Sore hari ini kita akan berbincang melalui line Zoom bersama dengan Pak Berlian Juveni, VP Strategic Business Acquisition RHB Sekuritas Indonesia. Selamat sore Pak Berlian. Selamat sore Brisa, apa kabar? Kabar yang luar biasa, semoga Anda juga selalu sehat ya. Thank you waktunya Pak. Sama-sama Brisa. Pak, mencermati indeks harga saham gabungan memang agak turun ya dari closing kemarin di 6850, hari ini turun tapi masih mampu tertahan di 6800. Nah, apakah ini memang sesuai dengan prediksi, profit taking saja atau gimana? Karena tadi sebenarnya di sesi 1 sempat turun di bawah 68, bahkan kalau nggak salah menguji 6790. Iya. Kalau kita lihat berdasarkan chart, Brisa, itu memang kemarin ketika IHSG melakukan, buat bisa katakan menembus ya all time high-nya, dan itu kita bisa lihat sebetulnya IHSG ada sedikit gap. Dan ini buat teman-teman yang sering menggunakan analisa teknikal, ini bisa dikategorikan sebagai runaway gap. Dan itu adalah cukup wajar untuk kita melihat dalam tempo 2 hari kemarin. Ada koreksi juga kalau kita lihat dari saham-saham blue chip-nya ya. Kemarin pun juga sebetulnya ada reversal, sementara IHSG-nya nampak kemarin masih kuat. Tetapi 2 hari ini menurut saya sekedar memenuhi target untuk menutup gap-nya terlebih dahulu. Brisa, ini terlepas dari cerita soal ada rencana dari Ukraina ataupun Rusia sendiri ya, ataupun rencana dari The Fed untuk menaikkan suku bunga. Kita lihat dari sisi teknikalnya terlebih dahulu. Oh, dan memang ada gap juga, ya? Betul sekali. Ini memang gap ini memang menurut saya atau secara teknikal ini gap ini sebetulnya malah menunjukkan kekuatan dari IHSG ini sendiri yang disebut dengan runaway gap tadi, Brisa. Oke, jadi memang saat ini lagi mengisi gap tersebut. Iya, betul. Dan kita bisa lihat ya, Brisa ya, ini menjelang penutupan beberapa saham relatif cukup ada perbalikan arah ya, artinya kembali menjadi naik kembali begitu ya. Dan beberapa sektor atau beberapa saham yang bisa dikategorikan sebagai old economy, blue chip sekalipun, juga saya lihat ini cukup resilient. Contohnya misalkan Jasa Marga, ini hari ini juga mengalami penguatan yang cukup luar biasa ya untuk kategori saham blue chip yang biasanya kan dikategorikan sebagai saham-saham yang relatif lambat bisa. Oke, asing juga masih membukukan pembelian ya meskipun indeks harga saham gabungan suka naik turun closingnya. Misalnya hari ini asing juga masih masuk. Saya lihat tadi datanya untuk sepekan terakhir juga indeks harga saham gabungan ini masih diiringi dengan pembelian ataupun investor asing masih tertarik lah untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bagaimana Anda menilai fenomena tersebut untuk jangka waktu yang lebih panjang? Ya. Kalau kita kombinasikan antara teknikal dengan fundamental, maka kita bisa melihat ada satu saham, dan ini mewakili satu sektor yang orang mungkin jarang sekali melihat, yaitu sektor kombo, teknologi dan telekomunikasi. Sahamnya tidak lain adalah Telkom, Brisa. Dan kita lihat ya, saham ini pun termasuk yang akan saya rekomendasikan juga untuk nanti ada kisaran tertentu yang kita lakukan pembelian di area sekitar 4.200-an. Alasan saya kenapa saya mengangkat saham ini terlebih dahulu, yang kita sudah cermati selama ini adalah saham-saham big banks biasanya yang memberikan komposisi sekitar 25% dari paling tidak ya 25-40% dari komposisi yang ada di IHSG itu bisa menjadi motor pergerakan indeks. Tetapi saya bisa lihat dan teman-teman bisa lihat 1 tahun terakhir bisa kelihatan bahwa saham Telkom ini menjadi suatu saham yang resilient. Marketnya naik turun, marketnya bisa downtrend, bisa bearish sekalipun. Ternyata saham Telkom ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dan ini saya kombinasikan dengan cerita ataupun dengan kondisi yang akan kita alami kurang lebih adalah sekitar 2-3 bulan lagi di mana ada rencana startup yang cukup besar ya atau bisa dikatakan malah paling besar ya yang ada di Indonesia yaitu adalah Gojek Tokopedia alias GoTo yang akan IPO di Bursa Efek di bulan Maret ini. Nampaknya asing juga melakukan pembelian atau masuk ke market Indonesia ini untuk memanfaatkan juga momentum dari IPO GoTo ini sendiri. Oke, jadi dari RHB Sekuritas merekomendasikan beli Telkom? Termasuk salah satu yang kita anggap untuk antisipasi ya, untuk kita melihat antisipasi GoTo ini, Telkom baik secara teknikal maupun secara fundamental, kita masih melihat upside yang lumayan untuk saham Telkom ini. Oh, secara fundamental? Secara fundamental, 4.800 saya rasa itu merupakan angka yang masih cukup wajar bahkan untuk Telkom kembali ke sana. Oke, ini adalah saham yang menarik ya, karena bukan hanya dari sisi teknikal saja, tapi secara fundamental juga mendukung. Ada story-nya yang tampaknya akan mengiringi penguatannya menuju ke target tadi, 4.800 ya, Pak
Pak Berlian. Betul. Oke, Ya. sekarang kan ditutup di 4410 atau mengalami kenaikan sekitar 0,23% ya. Dan kalau saya lihat beberapa bulan terakhir, 6 bulan terakhir juga sudah menguat. 1 bulan terakhir juga masih naik 3,76%. Kalau misalnya memang Anda rekomendasikan sambil menanti IPO dari Goto gitu ya, belinya di level berapa untuk Telkom? Untuk Telkom saya lihat ada di level, ada gap juga, Prisha, di level 4.200 sampai 4.300. Kurang lebih mungkin di level 4.280. Hari ini pun sebelum kita mulai acara atau sesi siang sore hari ini ya, saya melihat tadi Telkom sempat ada pelemahan, sempat ada tekanan. Tapi ujung-ujung tadi penutupan tadi ternyata malah ada kenaikan. Dan ini semakin meneguhkan memang Telkom nampaknya akan menjadi, boleh dibilang proxy ya, dari si Gojek Tokopedia nanti akan IPO nanti. Kembali ke soal Gojek Tokopedia, kita harus ingat bahwa Telkom ini kan juga punya bagian dari Gojek sama Tokopedia, ada investasi di sana. Jadi kalau misalkan nanti saham Gojek sama Tokopedia IPO dan ada kenaikan yang luar biasa, tentu saja akan mengangkat valuasi dari saham Telkom ini sendiri, Prisha. Oke, dari kondisi net foreign buy di pasar reguler hari ini atau satu hari saja, Telkom menduduki posisi keempat tertinggi setelah AALI, Arto, BBNI, yaitu di-buy oleh asing 84,5 miliar rupiah di pasar reguler. Baik, buy on weakness ya, sebaiknya ada support di 4.300 sampai 4.200. Betul sekali, Prisha. Ada target secara fundamental ke 48 ya, tapi memang ini butuh waktu nggak dalam beberapa hari, tapi paling tidak sampai dengan IPO Goto ya? Betul, saya bisa melihat ini untuk saham Telkom ini secara teknikal, khususnya untuk bagi nasabah yang memang fokus ke saham-saham blue chip, ini sangat tenang. Turun tinggal beli, kalau misalkan nggak siap cut loss tinggal nambah lagi. Ini sesuatu hal yang berbeda ya, kalau kita bicara soal sebagai trader, kadang-kadang kan untuk nasabah-nasabah yang masih baru, masih awam, akan selalu ketakutan apabila ada turunan, wah harus cut loss nih. Sementara untuk Telkom ini saya melihat momentumnya memang masih kuat sampai dengan nanti Gojek Tokopedia IPO. Oke, selain Telkom, apalagi rekomendasi Anda Pak Berlian? Selain Telkom, berdasarkan teknikal yang saya lihat ada saham khususnya yang masih berbasis kita ngomong new economy juga ya, maka itu adalah saham digital banking yang kali ini untuk hari ini saya lebih prefer untuk membahasnya adalah saham agro. Oh agro, bukan Arto ya? Betul. Bukan, kalau untuk Artonya memang secara valuasi sebetulnya sudah cukup mahal dari sisi tim riset kami ya. Jadi tim riset kami pun secara fundamental juga lebih merekomendasikan saham agro ini dengan target secara fundamental itu ke level 4.000, dan kalau kita hitung dari harga sekarang sebetulnya upside-nya kan besar sekali ya, Prisha ya. Betul. Untuk ke 4.000 ya. Sementara untuk teknikal tentu saja akan ada swing high, swing low, dan kita bisa memanfaatkan dari pergerakan untuk mendapatkan profit jangka pendek. Kok bisa optimis sekali nih Pak Berlian dari RHB Sekuritas 4.000, sementara agro saja saat ini 1410 ya? Betul, 1410. Kalau secara teknikal memang kita lihat ini sudah cukup rendah ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu, bahkan tahun lalu pun sempat menyentuh angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga sekarang. Sempat di level 2.000-an lebih ya untuk agro ini. Alasan untuk kenapa agro sampai ke level 4.000 secara fundamental, karena kita melihat bahwa agro ini adalah boleh dibilang sebagai satu-satunya atau mungkin yang pertama dari BUMN, bank digitalnya BUMN, bisa dikatakan seperti itu ya. Menjadi namanya sekarang adalah bukan lagi BRI Agro, tapi Bank Raya. Kalau ada BRI Bank Rakyat, kalau ini adalah Bank Raya. Jadi kita melihat ini akan mendapatkan support dari ekosistemnya BUMN sekalipun, dan bisa mengangkat kinerjanya lebih cepat nanti ya, kinerja dari saham agro ini sendiri, baik secara fundamental maupun secara teknikalnya. Kalau kita lihat bank-bank digital lain yang sudah melesat ini kan rata-rata swasta ya, jadi kalau dari segi punya pemerintah ya nggak lain ya AGRO harusnya, sehingga secara fundamental Anda berani menargetkan bisa ke 4.000 lagi. Level tertinggi sih yang sempat dicapai 3 tahun terakhir ataupun sempat ya dalam 1 tahun terakhir juga masih dipertahankan 2835. Tapi kalau kita berbicara yang terdekat dulu nih Pak Berlian, selain ke 4.000 kan paling tidak ada step-stepnya gitu ya, keberapa sih yang menjadi target terdekat? Untuk secara chart saya lihat ada di angka 1540, 1640 itu merupakan angka secara resisten ya, di saya lihat ada di area-area tersebut. Untuk teknikalnya, kemudian untuk cut loss-nya tentu saja kalau kita membahas dalam hal sesi trading, kita harus menetapkan target cut loss juga, atau level cut loss kita, level support di angka 1200, yang menurut saya itu
sebenarnya akan sulit untuk ditembus untuk level cut loss-nya. Jadi secara kombinasi ini cukup low risk. Mengingat dulu agro pernah right issue juga ditembus juga di harga 1.100. Jadi menurut saya itu adalah bumper atau bisa dikatakan bantalan support yang sangat kuat untuk saham agro ini. Jadi agaknya sudah sangat kuat lah ya supportnya di posisi 1.200 sehingga Anda menargetkan terdekat 1.540 dan 1.640 kalau itu berhasil dicapai. Sekarang masih di 1.410 sudah boleh mulai cicil masuk, memang agak lebih ke long term. Targetnya bisa ke 4.000 ya Pak Berlian. Iya, betul sekali Prisha. Telkom, AGRO masih ada nggak sih Pak saham-saham yang ingin Anda rekomendasikan untuk pemirsa IDX Channel? Ada dua saham lagi. Yang pertama adalah Waskita, Prisha. Kita sama-sama tahu IKN ya, pemindahan ibu kota ini juga akan menguntungkan saham-saham konstruksi. Dan emiten-emiten ini sudah bisa dikatakan salah satunya adalah PT PP sudah mengalami kenaikan terlebih dahulu. Dan Waskita yang baru saja mendapatkan pertolongan dari pemerintah, semestinya akan menghasilkan suatu perubahan fundamental yang luar biasa. Artinya tadinya dia sempat merugi, kemudian dengan setelah ada bantuan dari pemerintah, bisa juga, atau kemudian nanti penjualan toll road-nya dan lain-lain ya, itu akan langsung memulihkan kinerja Waskita, menjadikan Waskita salah satu topiknya dari RHB untuk saham sektor konstruksi ini. Secara chart kita bisa melihat ada support di level 600 dan saya memberikan ruang sedikit karena fraksi harga 500 ini satu tiknya adalah Rp5, Prisha. Jadi kalau saya terlalu sempit memberikan level cut loss-nya mungkin akan lebih mudah terjemput gitu ya. Jadi saya memberikan target untuk Waskita ini untuk menggunakan resistennya di level sekitar level 680-690 untuk target pertamanya. Kemudian target keduanya di level 740 dengan catatan tentu saja support untuk cut loss-nya ada di level 590. Baik. Yang tadi sempat saya awal. Nanti kita